Purnawiyata ke-16 SMKNU Sunan Ampel atau Nusa Poncokusumo telah meluluskan 416 siswa. Siswi berprestasi yang dihadiri langsung oleh Rois Surya PBNU, Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh, yang digelar di halaman SMKNU Sunan Ampel, Poncokusumo. Purnawiyata ke-16 SMKNU Sunan Ampel atau Nusa Poncokusumo dihadiri Rais Surya PBNU Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh Dea. Acara Purnawiyata digelar di sekolah dan dilaksanakan pada Sabtu 1 Juni 2024 yang bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila. Acara diawali dengan kirap wisudawan yang didampingi oleh kepala sekolah dan staf guru SMK Nusa menuju ke tempat prosesi wisuda. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan menyanyikan Indonesia Raya serta Mars NU. Acara dilanjutkan dengan pembacaan SK Tamatan ke-16 oleh Waka Kesiswaan SMK Nusa Imron Syaroni MPD. Prosesi wisuda dengan 6 jurusan, yakni jurusan keperawatan, TBSM, ATP, APHP, TKR, dan TKJ di SMK Nusa. Dari 416 lulusan kali ini, sebanyak 217 siswa sudah direkrut dunia kerja. Sebanyak 18 siswa diterima kuliah di UM, UB, dan UIN, serta 31 siswa berwirausaha, salah satunya pembuatan rangkaian bunga yang dikerjakan sendiri oleh para alumni dan digunakan saat Purnawiyata ke-16 ini. Acara dilanjutkan ikrar wisuda dan penghargaan lulusan terbaik yang diraih oleh Nabila Rahmawati jurusan TKJ kelas industri fiber optik, penyerahan piala kemenangan LKS Jatim kepada SMK Nusa Lomba Landscape and Gardening, dan Pagar Nusa. Dilanjutkan dengan sambutan Kepala SMK NU Sunan Ampel Poncokusumo, Dr. Andes Haji Abdul Mujib Syadzili MSI. Ada pesan tersirat di momen hari kelahiran Pancasila ini. Meskipun SMK Nusa masih 16 tahun berdiri, tapi keberadaan dan kontribusi pendidikan harus bisa dirasakan masyarakat Poncokusumo. Sesuai dengan mutu sekolah, mencetak lulusan yang berkarakter, akhlakul karimah, berbudi pekerti luhur, serta mampu diserap dunia kerja, mampu melanjutkan kuliah yang relevan, dan mampu menjadi entrepreneur. SMK Nusa akan terus melakukan transformasi pola pendidikan dengan mengevaluasi dan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan oleh jurusan tersebut. Jadi kita ini memang sejak berdiri berkomitmen untuk meningkatkan SDM para tamatan untuk menjadi 3 tujuan. Jadi yang pertama tujuannya adalah anak-anak dapat memasuki dunia kerja, kemudian yang kedua anak-anak bisa berwirausaha dan anak-anak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Nah, setelah ditotal dari tujuan pertama, tujuan kedua, dan tujuan ketiga anak-anak habis. Artinya semuanya bisa tersalur sebagaimana yang tadi menjadi tujuan kita. Jadi kita ini memang memiliki tahapan yang jelas. Memang kalau secara usia memang relatif muda. Akan tetapi peran, kiprah kita berupaya untuk bisa semaksimal mungkin. Jadi kiprah peran termasuk anak-anak terkait dengan kualitas ini, kejuaraan anak-anak ini, maka kita sudah melandingkan untuk tingkat Kabupaten Malang, mengantarkan anak-anak mampu juara Jawa Timur, kemudian kita mampu menempatkan anak-anak pada tingkat LKS tingkat nasional. Dan ini adalah merupakan tahapan yang sudah harus dilaksanakan oleh SMK NU Sunan Ampel Poncokusumo dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Ada cerita unik di balik kedatangan Rais Surya PBNU di acara Purnawiyata SMK Nusa ini. Pada Maret 2023 lalu, SMK Nusa berhasil meraih penghargaan SMK terbaik di ajang NU Award. Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh Dea menyerahkan secara langsung penghargaan bergengsi tersebut dan berharap bahwa SMK Nusa bisa meraih penghargaan lagi di kancah nasional, khususnya pendidikan yang sangat baik. SMK NU Sunan Ampel ini relatif baru 12-an tahun, tetapi sudah meluluskan dengan lulusan yang terbaik, fasilitas layanannya pun juga sangat baik. Oleh karena itu saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan yang tinggi. Itu menunjukkan
profesionalitas dalam pengelolaannya. Tapi ini tidak boleh berhenti, harus tumbuh terus, tumbuh berkembang, tumbuh berkembang, tumbuh berkembang. Kenapa? Karena masih banyak yang harus dilayani oleh SMK NU Sunan Ampel ini. Ada 3 hal yang perlu saya pesankan. 1, para gurunya harus menjadi pembelajar sejati. Belajar terus. Karena ilmu terus berkembang. Murid-muridnya pun juga demikian. Yang kedua, lengkapi, sempurnakan sarana prasarana. Lab-labnya kuatin. Kenapa? Karena SMK itu keterampilan. Keterampilan itu basisnya lab. Sehingga labnya harus dilengkapi, dimodernize, ya, harus cocok dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Dan yang ketiga, bagi anak-anak yang tidak mampu, tentu juga harus mendapatkan perhatian khusus untuk ada beasiswa atau apa, sehingga semuanya bisa sekolah di sekolah ini. Tidak cukup hanya yang sekolah orang-orang kaya saja, tidak. Tapi siapapun juga boleh sekolah di sini. Yang mampu ya tentu bayar, yang tidak mampu ya kasih beasiswa. Tim Liputan Batu TV melaporkan.